maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Acara berikutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustadz Ali. Kepada beliau dipersilahkan. Oh, sorry ya, unmute unmute ya. Sorry. Baik, terima kasih kepada Ustazah Uswah Sanah ya. Insyaallah saya akan membacakan surah Ar-Ra'd ayat 19 hingga 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Terima kasih disampaikan kepada Ali. Alhamdulillah sudah semoga dengan pembacaan ayat suci yang barusan dapat memberikan
maunahnya menurunkan keberkahan kepada kita, khususnya acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya, acara selanjutnya sedikit pengenalan tentang Ihya, ya, sedikit profil Ihya yang akan disampaikan oleh Ustazah Nila Asia. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustazah Uswah yang sudah memberi waktunya sedikit untuk kembali memperkenalkan tentang Ihya Corner, teman yang baru bergabung dan juga yang teman-teman yang alhamdulillah bisa selalu bergabung di setiap kajian Ihya Corner. Dan juga selamat datang untuk Kak Aurora Ibrahim. Insya Allah hari ini menjadi pemateri untuk kajian hari ini. Alhamdulillah kajian kita hari ini adalah kajian yang ketiga gitu ya, setelah dimulai pada bulan November kemarin, dan ini adalah tentang kajian yang ketiga yang bertema berbincang soal hati. Ihya Corner sendiri visi misinya adalah sebenarnya tujuan kami sederhana, yaitu ingin menjadi rumah rumah tempat berbincang dan ruang berdiskusi gitu ya, untuk berdiskusi terutama untuk teman-teman kalangan milenial gitu, yang mana kita ketahui bahwasanya kita itu banyak mempunyai ulama-ulama yang Masya Allah gitu, memiliki banyak hazanah keilmuan, meninggalkan hazanah keilmuan yang patut kita kaji kembali, kita gali kembali keilmuannya. Dan salah satunya di Ihya Corner ini kita ingin mengkaji kembali tentang Imam Ghazali beserta karya-karyanya, yang diharapkan di mana nantinya dari hasil obrolan kita, dari hasil diskusi kita ini akan menjadi pembelajaran yang dapat memberikan berkontribusi serta terhadap problem yang ada pada hari ini. Itu tentang Ihya Corner sendiri. Mudah-mudahan dengan diskusi ini kita tidak hanya bertemu gitu kan, tidak hanya sharing ilmu, tapi juga dapat memberikan solusi gitu untuk solusi tentang problem yang ada pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah untuk senantiasa bergabung di kajian kita. Kebetulan kajian kita hadir setiap bulan sekali gitu ya, dan di minggu kedua insya Allah diupayakan untuk selalu ada di minggu kedua. Mungkin itu saja tentang perkenalan kita tentang Ihya Corner. Sampai ketemu kembali di setiap kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ustazah Uswah. Silakan. Terima kasih Ustazah Nila atas kesediaannya menyampaikan profil petayat maaf ya Allah, profil Ihya ya. Maaf. Kenapa ini kok selalu kita sampaikan, kok setiap minggu kita upgrade? Karena di setiap kajian kita banyak yang baru gitu kan, baru bergabung, sehingga bisa mengenal, karena tak kenal maka tak sayang gitu. Karena kita baru ketiga ya, kajian ketiga, bulan ketiga dalam memulai diskusi Ihya Corner. Oke, marhaban bihudurikum Ustazah Aurora. Terima kasih atas kesediaannya membagi materi, sharing dengan kita. Ya, teman-teman, pada siang ini kita langsung ke acara inti. Kita akan berbincang soal hati gitu ya. Hati yang bagaimana gitu ya. Hati yang bagaimana? Ya, nanti kita simak penjelasan dari Ustazah Aurora. Sebelum kita ke acara, sebelum kita mendengarkan materi dari Ustazah, kita akan mengenal siapa beliau. Di sini saya akan membacakan kurikulum vitae-nya. Nama beliau Ustazah Aurora Wisli. Tempat tanggal lahir Banda Aceh, asal Banda Aceh ya. Masya Allah, konsen studi beliau di International Islamic University Malaysia
dengan fokus tadi Quranic Studies ya. Jadi Masya Allah sudah mumpuni sekali gitu ya untuk berbicara pasal hati, berbincang soal hati gitu. Hobi beliau Masya Allah teman-teman bisa kita teladani. Hobi beliau baca buku dan mendengarkan nasyid. Langka sekali nih kaum milenial saat ini nih yang mau yang mau menghobikan nasyid gitu ya. Mari kita meneladani beliau. Kemudian pengalaman beliau banyak sekali dan tidak mungkin saya bacakan seluruhnya pada siang hari ini karena saking banyaknya pengalaman yang pengalaman beliau gitu ya. Di antaranya beliau kami di Aceh, kemudian BEMAF di Usuluddin dari UN Araniri, kemudian IMADA, Ikatan Mahasiswa Daiyah, Masya Allah, dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman beliau yang tidak bisa saya sebutkan pada siang ini. Kemudian ayat favorit beliau surah An-Nur ayat 35 teman-teman. Moto hidup beliau Masya Allah, fastabiqul khairat linailil mardatillah. Ya, sekian yang dapat saya bacakan tentang CV singkat beliau. Kemudian langsung saja kesempatan kami berikan kepada Ustadzatuna, Ustadzah Aurora, kepada beliau dipersilahkan. Kalau mau share screen gimana ya? Langsung aja ya? Oh ya bisa. Oke. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik dan hidayahnya, telah memberikan kesehatan, telah memberikan kesempatan, juga telah memberikan semangat dan azam kepada kita semua, sehingga dengan izinnya lah kita bisa berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Ihya Corner ya. Semoga usaha kita ini akan bernilai sebagai pahala jariah dan juga bisa membuat kita itu semakin mendekatkan diri kepada Allah dan dimasukkannya kita ke dalam golongan orang-orang al-muqarrabin, yaitu orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh teladan khususnya karena kita ngebahas tentang menyucikan jiwa khususnya dalam tazkiyatun nafs ini. Nah, semoga usaha kita ini ya setidaknya dengan kita tahu dulu apa itu tazkiyatun nafs dan kita tahu trik-triknya, cara menggapainya, cara-cara yang lainnya. Semoga usaha kita ini akan dinilai sebagai jalan kita mengikuti sunnahnya. Dan semoga dengan jalan kita mengikuti sunnahnya ini, kita akan dimasukkan kepada golongan umat yang senantiasa disebut oleh Rasulullah SAW dan nantinya akan bisa membersamai beliau di jannahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum membuka tentang kajian tazkiyatun nafs ini, saya akan membacakan ayat-ayat ini sering ya didengar, insya Allah semuanya pada tahu. Karena memang ayatnya tentang jiwa. Oke, surah yaitu dalam surah Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10. Nah, di sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nafsium wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Pada aflaha man zakkaha, dan sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguhnya rugilah orang yang mengotorinya.
Nah, di sini ayat ini secara jelas menggambarkan bahwa Allah sudah menciptakan jiwa ya ke dalam diri kita. Jadi salah satu komponen dari seorang manusia itu adanya jiwa itu tadi. Ya, selain ada akal juga ada jasad. Nah, ternyata di sini Allah mengatakan bahwa Allah sudah mengilhamkan di dalam jiwa kita itu ada jalan kejahatan, ada juga jalan ketakwaan. Nah, di sini dengan Allah ilhamkan kedua hal tersebut, kita sebagai manusia yang mengetahuinya, maka kita harus berusaha untuk mengetahui mana sih jalan yang jahat, mana juga yang jalan takwa. Karena ketika kita sudah tahu mana di antara keduanya yang jahat dan takwa itu tadi, maka kita akan berusaha untuk meninggalkan yang jahat tadi, karena di ayat 10 dikatakan akan merugi kalau orang yang membiarkan jiwa jahat itu berada dalam hatinya. Dan kemudian ketika kita tahu jalan takwa dan kita berusaha untuk meraihnya, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang beruntung karena senantiasa berusaha untuk mensucikan jiwanya. Nah, itu kira-kira ayat pembuka ya, ayat pembuka dari kajian Tazkiyatun Nafs ini sendiri. Nah, kemudian juga karena kita ngebahas tentang Tazkiyatun Nafs dalam pandangan Imam Al-Ghazali, khususnya dalam Ihya Ulumuddin, walaupun nggak seluruhnya ya, saya ngambil dari Ihya Ulumuddin. Hanya yang urgennya aja. Nah, nanti akan dibahas yaitu tentang Tazkiyatun Nafsnya. Yang lain-lainnya saya kompilasi dari tulisan-tulisan lain. Nah, di sini Imam Al-Ghazali ya sebelum kita masuk ya ke cerita ini, sebelum beliau mengarang buku Ihya Ulumuddin ini terjadi sebuah peristiwa yang menarik. Nah, jadi mungkin kita bisa nanti ya dibaca di kisah atau biografi kehidupan beliau. Nah, beliau ini termasuk salah seorang yang sangat mencintai ilmu. Jadi di mana ada ilmu, dia datengin gitu. Beliau pernah belajar fikih, pernah belajar filsafat, pernah belajar berbagai macam cabang ilmu pernah beliau selami, pernah beliau ikuti. Nah, pada awal studinya terjadilah sebuah peristiwa. Nah, peristiwa menarik ini belum sampai ke tahap beliau galau ya, ini masih awal-awal. Pada saat dia terjadi sebuah peristiwa menarik yang ketika mengalami peristiwa tersebut beliau termotivasi untuk memajukan pemahamannya di dalam segala ilmu yang sudah beliau miliki. Jadi suatu hari dalam perjalanan pulang ke tempat asalnya, Imam Al-Ghazali dihadang oleh segerombolan perampok. Itu bahasa mereka. Kemudian mereka merampas semua bawaan yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali, termasuk catatan-catatan beliau dari hasil belajarnya itu tadi. Jadi ada banyak gurunya, nanti boleh dilihat kembali. Nah, kemudian Bang Al-Ghazali mengatakan, ambil yang lain nggak apa-apa gitu. Yang penting catatan kuliah saya itu balikin gitu. Catatan catatan tentang yang dia pelajari dari syekh-syekhnya itu dibalikin. Nah, kemudian kepala perampok tersebut menertawakan beliau. Nah, beliau kepala perampok itu menertawakan dan mengejeknya dan dia menghina. Wah, ternyata ilmu kamu cuma sama kertas aja ya. Jadi kayak nyindir ya istilahnya. Kepala perampok itu nyindir. Berarti ilmunya tuh nggak lengket gitu, nggak lengket di dalam kepalanya, nggak juga dalam hatinya, tapi hanya ada di dalam sehelai kertas itu tadi. Nah, ternyata beliau menganggap ejekan itu sebagai cambuk. Sebagai cambuk bagi dirinya untuk menajamkan ingatannya. Dan beliau dengan itu berusaha menghafal semua catatan yang telah ditulisnya selama 3 tahun. Nah, itu dia awal mula beliau itu menginikan ilmunya ya, mengupgrade istilahnya. Mengupgrade ilmunya yaitu dengan tidak bergantung pada catatan, tapi bergantung pada hafalan atau memori. Nah, jadi itu seiring berjalannya waktu. Jadi sejak saat itulah mulai beliau mencari berbagai macam bidang ilmu. Nah, dalam suatu masa beliau pun diminta untuk menjadi salah seorang pengajar di perguruan di Baghdad. Namanya adalah An-Nizamiyah. Nah, selama mengajar di sana, ketika ada waktu senggang,
beliau akan secara otodidak mendalami buku-buku yang ada di sana, khususnya adalah buku-buku filsafat yang ditulis oleh para filosof. Nah, kenapa saat itu beliau tertarik untuk belajar filsafat? Sebenarnya terdapat keraguan di dalam hatinya gitu. Benar nggak ya ilmu yang selama ini saya kuasai gitu. Nah, akhirnya dia pun mendalami filsafat itu tadi gitu. Dia berharap dengan dia belajar filsafat dia bisa membuktikan gitu, mendapatkan argumen berdasarkan logika bahwa segala sesuatu yang dia pelajari selama ini masuk dalam logika, bisa diterima oleh akal. Ternyata beliau tidak puas dengan ilmu filsafat yang beliau pelajari tadi. Akhirnya beliau pun beralih ke batiniah, ilmu batin ya. Kemudian aliran ini merupakan gerakan agama yang membawa tujuan-tujuan politis di dalamnya. Jadi dia merasa kok ini ilmu batinnya aneh juga gitu. Akhirnya beliau pun tetap berusaha untuk belajar. Ternyata mendapatkan ketidakpuasan juga. Nah, ketidakpuasan terhadap ajaran batiniah membawa beliau tertarik untuk belajar tasawuf. Nah, inilah dia awal mulanya. Ketika dia belajar beberapa kitab tasawuf, kemudian didalaminya secara mendalam. Di antara kitab-kitabnya adalah kitab karya Abu Talib Al-Makki, Al-Muhasibi, Al-Junaidi, dan lain-lainnya. Kemudian disitulah dia mendapatkan bahwa kayaknya sih ini nih yang paling cocok gitu, yang bisa membuat kegalauan jiwanya itu terobati. Jadi beliau benar-benar mengalami kegalauan jiwanya itu ketika belajar yang tadi ya, belajar ilmu batinnya itu. Sehingga dia itu bingung, mana sih yang benar, mana yang banyak nggak benernya, kok sepertinya malah bukan membuat membuat dia itu semakin dekat dengan Tuhannya. Nah, ternyata perpindahan Imam Al-Ghazali, perpindahan belajar beliau dari ilmu filsafat, batiniah, terus ke tasawuf, yang mempengaruhi kondisi psikis beliau. Jadi itu dia tadi galau. Karena jalan sufisme yang beliau tempuh ini berbeda dengan jalan kehidupan yang selama ini dilaluinya gitu. Nah, kegalauan ini bulan. Ada yang bilang sampai 6 bulan, ada juga yang bilang dari filsafat dia berusaha kali secara logika bisa, ternyata enggak juga. Mungkin secara batin ternyata enggak juga. Nah, ternyata setelah beliau mempelajari tasawuf ini beliau baru mendapatkan baru mendapatkan kunci bahwa tolak ukur kebenaran sebuah ilmu itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, di situ ya poinnya, bahwa tolak ukur kebenaran ilmu itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dan juga dasar ini memahami kebenaran sumber ilmu itu adalah iman yang meyakini dan membenarkan bahwa Allah Maha Besar, Maha Benar, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan mustahil bagi Allah untuk menyesatkan manusia. Nah, bertolak daripada itulah beliau pun kemudian menetap di Damaskus. Nah, pada saat itulah beliau mulai menulis Ihya Ulumuddin ini. Sebenarnya Ihya Ulumuddin ini sudah mulai ada ketika beliau dalam proses mempelajari tasawuf tadi ya, tapi masih berupa catatan-catatan seperti itu aja. Nah, tapi mulai beliau rinci, maksudnya disusun secara rapi itu ketika beliau sudah berdiam atau tinggal di Damaskus itu tadi. Nah, mungkin teman-teman sekalian bisa bisa membaca kembali di dalam biografi beliau. Di situ ada diceritakan awal mula beliau menulis itu kapan, di mana, tanggalnya, dan sebagainya. Jadi intinya poin yang paling saya garis bawahi itu tadi, bahwa kebenaran ilmu itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kalau sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka ilmu itu adalah benar gitu. Dan kemudian di sini juga diajarkan bahwa
ada quote dari ulama lain sebenarnya, dari sini juga sih. Di situ dikatakan bahwa ketika kita ingin mengetahui apa yang kita pelajari itu benar atau tidaknya adalah apakah yang kita pelajari itu bisa membuat kita semakin cinta kepada Allah atau enggak. Apa yang kita pelajari itu bisa membuat kita tambah mendekatkan diri kepada Allah atau tidak. Yang kita pelajari itu membuat kita itu semakin merasai keagungan Allah, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah atau tidak. Nah, berawal dari sini juga, dari perkataan atau pengalaman yang disampaikan oleh Imam Ghazali ketika beliau mendalami ilmu tasawuf tadi. Ya, itu sekedar pengantar. Kemudian kita lanjut ke materi yang hari ini akan disampaikan. Nah, mungkin ini hanya ringkasan saja. Nanti mungkin lebih enak kalau kita buka dengan diskusi aja ya, lebih enak kayaknya daripada ini searah. Ya, nah ini yang akan saya sampaikan ya sedikit aja. Yang pertama tentang tazkiyatun nafs itu sendiri. Nah, kalau secara bahasa ya mungkin ya kayaknya kebanyakan pada bisa bahasa Arab ini. Tazkiyah. Jadi kalau kata tazkiyah itu berasal dari kata zakka, yazki atau ya tazkiyah, zakka atau tazakka bisa juga, tapi ini lebih kepada azka yuzaki. Ya, oke. Artinya adalah mensucikan sesuatu yang bersifatnya psikis atau tidak kelihatan. Intinya seperti membersihkan pikiran. Nah, itu masuk dari tazkiyah, membersihkan hati termasuk kepada tazkiyah gitu. Nah, dia ini beda dengan taharah. Taharah itu dia yang terlihat gitu, fisik gitu. Ya, makanya bersuci itu namanya taharah. Wudhu itu masuk bagian dari taharah. Nah, kalau tazkiyah ini itu tadi sesuatu yang bersifat psikis atau tidak terlihat secara kasat mata. Sedangkan nafs ini kalau secara harfiah sih sebenarnya artinya jiwa. Tapi ada beberapa ulama yang mendefinisikannya lebih spesifik gitu. Ada yang mengatakan jiwa itu terdiri dari hati, akal, hati, akal dengan satu lagi saya lupa, ada 4 deh. Hati, akal, jiwa juga masuk. Nah, di situ dia. Ruh satu lagi. Hati, akal, ruh dengan jiwa. Nah, itu dimaksud dengan nafs. Ada juga yang mengatakan dia itu adalah salah satu komponen, salah satu unsur yang ada pada diri manusia yang nah akhirnya di antara penafsiran atau pengertian-pengertian itu saya mengambil yang ini karena menurut saya kayaknya ini yang lebih cocok gitu ya. Ya terlepas dari seperti apa sih sebenarnya. Di sini saya rangkum bahwa yang dimaksud dengan nafs di sini adalah esensi dalam diri manusia yang bersifat halus, yang dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, dan atau sebagainya. Jadi segala sesuatu yang ada kita emosional lah kalau mungkin kita bilang emosi ya emosi. Jadi emosi itu tempatnya di jiwa, disitulah tempatnya. Kemudian, nah gimana dengan tazkiyatun nafs itu sendiri? Dia itu apa sih? Nah, harus saya kutip dari ini berbagai kecenderungan buruk kita mengarahkannya ke jalan yang diridhoi Allah dengan menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji gitu ya. Jadi itu dia tazkiyatun nafs menurut Imam Al-Ghazali. Ini diinikan. Terus tadi dikatakan kalau jiwa itu yang ngerasain sedih, apalagi galau dan sebagainya, senang. Nah, terus apa sih bedanya dia dengan hati gitu. Nah, ternyata ini juga dari yang disampaikan, ya ini dari berbagai kamus ada, dari ini saya mengutip juga dari salah satu skripsi yang ditulis tentang Imam Al-Ghazali juga. Di sini dikatakan, jadi kalau hati itu kalau secara bahasa mudahnya lah istilahnya bisa dipahami sebagai batin atau sanubari atau nurani, yaitu tempat tersuci dari seluruh diri manusia. Jadi ini sesuai dengan ini ya, dengan apa yang pernah dikatakan dalam sebuah hadis tentang
ketika sesungguhnya hati itu akan bergetar dalam artian di sini kayak menolak gitu. Jadi dia sebenarnya ngasih tahu ke kita kalau akan melakukan kejahatan akan ada tanda-tandanya dalam diri kita. Ketika melakukan kebenaran akan ada tanda juga. Jadi ada alarmnya lah istilah. Jadi kalau diistilahkan hati ini sebenarnya adalah alarmnya manusia gitu. Kalau mau buat keburukan dia langsung bunyi tit 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 gitu. Tapi kalau buat kebaikan dia akan rasa tenang gitu. Tapi kalau buat keburukan akan gelisah atau berbuat maksiat akan gelisah. Jadi intinya seperti itu. Hati ini ram ataupun sanubari. Nah sebenarnya dia itu nggak jauh-jauh sih tempatnya dengan jiwa atau kalau bahasa Inggrisnya soul kali ya artinya. Nah jiwa itu secara mudahnya dapat dipahami sebagai ego pada diri manusia, yaitu tempat berkumpulnya nafsu amarah, lawamah, dan mutmainnah. Nah kalau kita mau memahami secara lebih khusus lagi, jadi hati itu dia ada lapisannya sebenarnya. Nah, yang dimaksud dengan hati yang dalam pengertian ini yaitu sanubari ataupun alarm ini adalah hati kita yang paling terdalam, yang memang dia itu dari pertama kita diciptakan, dia itu gitu-gitu aja. Nah, dia itulah yang memproklamirkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, jadi seperti itulah kita. Jadi benar-benar suci, benar-benar masih fitrah, benar-benar masih tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Nah, kemudian jiwa ini dia jadi hadir ketika hati ini disatukan dengan jasadnya manusia gitu. Ya, nah, atau bahasa lainnya apa ya, ruh. Nah, kan ruh ketika kita diciptakan oleh Allah kita ada ruh ya. Nah, ruh itu dia ada ini tadi, ada hati, ada jiwa. Nah, kemudian jiwa ini yaitu hadir dari itu tadi. Ketika hati ketika ruh disatukan dengan jasad kita, hadirlah jiwa ini. Kenapa? Karena jiwa ini nanti ada kaitannya dengan akal pikiran manusia. Nah, itu dia. Jadi makanya nggak heran kalau ada salah seorang ulama mengatakan bahwa komponennya itu ada 4 di dalam jiwa manusia. Ada akal, ada ruh, ada hati gitu. Karena mereka memang benar-benar membedakan setiap fungsinya itu tadi gitu. Nah, itu dia ya kira-kira insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Itulah perbedaannya. Jadi jiwa masih bisa dipengaruhi kalau hati itu masih betul-betul pure gitu. Betul-betul masih suci. Ya, tidak akan kalau seandainya jiwa ini tidak dikuasai oleh amarah dan lawamah, maka insya Allah hati yang lain juga akan suci. Jadi lapisan-lapisannya itu juga akan suci. Jadi kalau lapisan terdalam hati itu ada yang menyebutnya albab, ada yang menyebutnya fuad. Ya, jadi beda-beda pendapat ulama. Jadi intinya seperti itu. Ya, hati itu adalah alarm. Kalau jiwa itu tempat berkumpulnya ego atau emosi itu tadi. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa sih kita harus mensucikan jiwa? Ya, apa sih pentingnya? Kenapa kita harus? Kenapa nggak dibiarin aja? Kenapa nggak seperti apa adanya aja gitu? Nah, ternyata di sini ada 3 hal penting yang harus kita ketahui. Kenapa tazkiyatun nafs itu sangat diperhatikan di dalam Islam. Ya, sebagaimana kita ketahui juga Rasulullah itu sendiri diutus kepada manusia untuk diutammima makarimal akhlak. Nah, jadi supaya mencontohkan akhlak yang mulia dan selain yang lain lagi Islam itu hadir ke dunia ini ya dengan jalan diutusnya Rasulullah SAW yang membawa Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi kalau udah dibilang rahmatan lil alamin, itu nanti ada kaitannya dengan akhlak kita, dengan tingkah laku kita, cara kita berinteraksi dengan orang lain, baik dengan sesama muslim maupun non-muslim. Nah, itu juga akan erat kaitannya dengan hati kita. Nah, kalau seandainya hati kita itu enggak bersih, seandainya hati kita itu kotor, maka yang ada di dalam hati kita itu hanyalah sesuatu yang buruk saja, adanya suudzon aja. Jumpa orang suudzon, lihat keadaan seperti ini buruk sangka, terus lihat ini tidak bersyukur, mencaci maki, mengeluh dan sebagainya. Jadi itulah yang tidak diinginkan terjadi
pada diri seorang muslim, mukmin ya. Nah, pada muslim dan mukmin khususnya. Nah, karena itulah tazkiyatun nafs itu sangat harus dilakukan oleh seorang muslim dimanapun dia berada, siapapun dia, apapun pangkatnya, apapun posisinya. Jadi itu dia. Nah, ini yang pertama karena kenapa kita harus membersihkan jiwa, karena bersihnya hati dipengaruhi oleh bersihnya jiwa. Jika hati telah berkarat total, maka yang hadir hanyalah sifat tercela. Nah, ini saya kutip dari perkataan Imam Al-Ghazali ya. Beliau berkata kalau hatinya udah berkarat, otomatis kan dia ini ya kayak besi lah. Kalau udah berkarat nggak bisa dipakai lagi kan, otomatis pasti kita buang gitu. Karena yang ada efeknya nggak bagus gitu. Yang ada nggak ada manfaatnya. Nah, demikian juga hati. Kalau udah berkarat biasa nggak bisa dipakai lagi, udah mati gitu. Udah mati ya, seperti dalam ayat Al-Quran katanya. Nah, kalau hati itu udah mati, yang timbul di dalam hati itu ya hanya sifat tercela, nggak contohnya ria, terus ujub, terus hasad dengki, banyak sekali penyakit hati yang akan timbul ketika hati itu sudah terkotori atau udah lumpuh ya istilahnya atau berkarat. Nah, karena itu salah satu caranya adalah dengan membersihkan jiwa itu tadi supaya hati kita itu senantiasa bersih. Ya mungkin nggak mungkin ya, mungkin tidak semurni ketika kita dilahirkan di dunia ini, tapi setidaknya kita tetap berusaha untuk membersihkan hati kita itu. Oke, terus yang kedua, jiwa adalah tempat berkumpulnya nafsu amarah, lawamah, dan mutmainnah. Karena itu ia harus dididik dan dilatih agar jiwa itu hanya dipenuhi dengan nafsul mutmainnah. Nah, jadi kalau kita udah tahu kan jiwa itu isinya apa aja. Kan ego tadi ya, ego atau emosi. Nah, tapi di sini ada 3 komponennya itu amarah, lawamah, dan mutmainnah. Nah, kalau seandainya dia nggak dilatih, tidak dididik, tidak ditempa, maka otomatis si mutmainnah ini akan kalah gitu. Karena yang menguasai hanyalah nafsu-nafsu yang lain gitu. Nah, karena itu harus dilatih, harus dididik, harus ditempa, harus dipaksa bahkan. Kalau dalam perkataan beberapa ulama harus dipaksa gitu agar hati kita itu hanya dipenuhi dengan nafsul mutmainnah. Kemudian di bawahnya lagi, jika jiwa dipenuhi dengan nafsul mutmainnah, maka akan menghadirkan pribadi yang tangguh dan survive dalam menghadapi problematika kehidupan. Nah, inilah yang terjadi pada umat muslim sekarang ini. Itu mudah apa ya? Kalau bahasa hazimah an-nafs ya. Jadi sakit jiwa, sakit jiwanya bukan jiwa ini, jiwanya lemah gitu, lemah sehingga ketika menghadapi suatu masalah yang mungkin cuma sebesar biji sawi istilahnya, kayaknya sebesar gunung Everest gitu. Terus masalah yang mungkin sebenarnya bisa diselesaikan dengan dengan cara yang mudah, tapi kita merasa seolah-olah kok susah amat ya gitu. Nah itu dia. Tapi ketika jiwa kita sudah dipenuhi dengan nafsu mutmainnah, akan timbul rasa selamat legowo, berlapang dada, berpikir dewasa gitu. Sehingga ketika hal-hal itu sudah tumbuh dalam diri kita, setiap masalah yang hadapi, problematika kehidupan yang kita hadapi, walaupun ada rasa sedih ya, sedih itu nggak mungkin nggak ada ya, namanya manusia. Ketika sedih, galau itu pasti ada, tapi kita tidak berlama-lama di sana. Nah, kebanyakan orang sekarang itu kalau udah galau itu mungkin bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Nah, kalau di Islam tidak dianjurkan sikap demikian. Ya, berarti ada masalah tuh dengan jiwanya, makanya dia bisa seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini dia penyebab hati kotor. Nah, kan udah tahu tuh kenapa harus disucikan jiwa itu ya. Itu kaitannya supaya hati kita itu senantiasa bersih sehingga terisi hanya dengan nafsu mutmainnah tadi. Nah, ternyata kita harus tahu juga apa sih yang membuat hati kita itu kotor. Kenapa ya hati kita itu bisa kotor? Padahal kan mungkin kita merasa lingkungan kita tuh Islami, teman-temannya juga kayak saya mungkin ya kuliahnya di Universitas Islam otomatis nih, tapi itu tidak menjamin hati kita itu tidak kotor karena
kita masih ada nafsu, masih ada siapa lagi? Masih ada setan, masih ada perang. Perang apa yang paling parah sekarang? Yaitu ghazwul fikri, perang pemikiran. Terus masih ada apa ya lagi? Masih ada gadget dan sebagainya ya. Karena kemudahan media itu juga mempengaruhi hati kita gitu. Makanya orang yang bijaksana adalah yang memanfaatkan media itu dengan sebaik mungkin. Jadi nggak berlebihan, itu juga tidak membuat dia jadi lalai, tapi benar-benar menambah ketakwaan, menambah keilmuan, menambah kebaikan pada dirinya. Nah, kita langsung penyebab hati kotor. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang esensi Islam dan merasa cukup dengan pemahaman yang ada. Nah, di sini maksudnya kita orang Islam, lahir dalam keadaan Islam. Kita tahu rukun Islam, kita tahu rukun iman, kita tahu puasa, haji, apalagi tahu sholat, tahu zakat, tahu apa lagi ya, dan hal-hal yang tahu gimana menuntut ilmu, tahu gimana akhlak yang baik dan sebagainya. Tapi kekurangan kita adalah kita tidak berusaha menggali dan mengkaji. Jadi kalau dalam Islam itu sangat dianjurkan kita itu tidak hanya membaca dalam artian membaca sendiri, tapi kalau boleh kita itu membaca dengan ada bimbingan gitu, dengan ada pengawasan, dengan ada apa istilahnya, ya pengawasan lah kira-kira seperti itu ya. Jadi misalnya nih kita belajar, kita baca buku ini, ketika misalnya baca Ihya Ulumuddin aja ya, kita baca Ihya Ulumuddin bab 1 misalnya, ataupun misalnya baca tentang tahali misalnya. Tahali itu apa ya? Oh tahali itu apa mengisi jiwa dengan hal-hal yang baik gitu. Terus kita baca. Tadi kita hanya apa namanya berpendapat seperti ini sehingga terkadang ketika kita tidak berdiskusi dengan orang lain, ketika kita tidak bertanya dengan orang lain, yang akan membahayakan itu adalah kita menganggap wah kayaknya pendapat saya benar nih gitu. Wah sepertinya hebat nih saya. Jadi intinya seperti itu, membuat celah-celah bagi si setan untuk merusak gitu, merusak hati kita ya, salah satu dengan setan. Nah, karena itu kita sebagai seorang muslim yang baik harus mencontoh seperti yang Rasulullah dan para sahabatnya lakukan, yaitu seperti mempelajari Islam yang di rumah Arqam bin Abil Arqam itu tadi gitu. Di sana belajar, mereka juga diskusi, bertanya, yang nggak paham ditanya. Jadi nggak hanya dipendam aja ya Pak, diterima aja, tapi juga kita ada sarana untuk saling sharing pendapat. Kalau kamu, menurut saya seperti ini. Jadi ada hal-hal seperti itu. Nah, kadang-kadang kenapa terjadi kurangnya pemahaman karena itu tadi, karena kita merasa cukup ya, yang di nomor 2, merasa cukup dengan pemahaman yang ada. Udahlah, saya udah paham kok apa itu sholat, saya udah tahu sholat khusyuk itu apa, saya udah tahu sholat ini keutamaannya apa, tapi terkadang aplikasinya nggak ada gitu. Pelaksanaannya itu nggak ada. Kalaupun ada, kita tidak melakukannya dengan semaksimal mungkin. Dalam artian misalnya kayak sholat, kita tahu sholat sholat khusyuk itu sangat baik gitu. Tapi kita berpendapat kayaknya nggak apa-apa. Yang penting sholat daripada nggak sholat. Nah itu yang berbahaya. Jadi intinya ketika kita sudah tahu sebuah hal, kita tahu udah sholat itu baik, sholat itu tiang agama, maka kita akan mencari hal-hal lain. Kenapa ya sholat itu harus khusyuk? Kenapa ya saya kok nggak bisa khusyuk sholat? Otomatis kita akan cari tahu, oh ternyata sebab-sebab tidak khusyuk sholat itu adalah ini gitu. Sholat yang nggak khusyuk itu dipengaruhi oleh ini. Oh ternyata dia ada kaitannya dengan wudhu. Otomatis kita akan cari, oh wudhu yang baik itu seperti apa gitu. Jadi intinya seperti itu, berusaha. Jadi kita berusaha memahami Islam dari hal ibadah pertama. Nah kemudian hal-hal yang lainnya juga, karena sesungguhnya Islam itu nggak hanya ibadah kan. Islam itu mencakup segala aspek kehidupan. Bahkan politik juga ada. Di sini kita harus menggambarkan bahwa di dalam Islam itu tidak ada istilahnya apa tuh sekuler ya.
sekuler apa kapital, saya lupa istilahnya. Jadi nggak ada pemisahan-pemisahan. Jadi Islam itu mencakup segalanya gitu. Bahkan ulama-ulama terdahulu, ilmuwan-ilmuwan terdahulu, nah, mereka itu yang paling awal mereka pelajari justru tentang esensi Islam itu. Jadi nggak hanya ibadah, tapi mereka tahu fungsi Islam itu bagi umat ini apa. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi benar itu masih kurang di sana. Kemudian penyebab hati kotor yang kedua adalah lalai dengan hal dunia sehingga tidak tawazun. Nah, lalai di sini keseringannya ya yang terjadi karena saya yakin kita sebagai orang yang berilmu pasti tahu ya bahwa yang lalai yang mereka ubah. Di dalam Islam tuh ada hal yang mubah, ada hal yang mubah. Tapi keseringannya kita itu apa ya, kebanyakan mubahnya daripada ibadahnya misalnya gitu. Nah, itulah yang membuat kita itu jadi mudah terkotori hatinya gitu ya. Terus yang ketiga, tidak memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah. Nah, ini berkaitan dengan ibadah. Dan nanti ada kaitannya dengan spiritual ya istilahnya, atau iyalah spiritual istilah ini ya. Ada kaitannya. Kenapa di sini? Karena sesungguhnya kalau kita membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah, mencontohkan seperti yang dilakukan Rasulullah, jadi bukan hanya sholat ya, nggak hanya sholat, puasa, dan sebagainya, tapi kita tambah dengan ibadah-ibadah lain, misalnya dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan tadabbur Al-Quran, dengan apalagi berinfak, dengan ikut berkontribusi di dalam masyarakat. Nah, itu bagian dari yang harus kita lakukan. Nah, terkadang kita itu males gitu, males udah biar aja orang lain gitu. Padahal salah ya, karena terkadang dengan kita tidak bergerak. Nah, kalau ini diumpamakan seperti air ya. Kalau air yang bergerak itu otomatis dia akan bersih kan. Tapi kalau air yang diam, dia itu akan jadi kotor dan jadi sarang nyamuk. Nah, istilahnya seperti itulah. Nah, muslim yang senantiasa bergerak dalam artian itu tadi, jadi tidak hanya persoalan ibadah, tapi juga ikut terjun dalam masyarakat, nah itu juga akan mempengaruhi. Kenapa? Semakin kita mengenal orang, melihat pribadi orang, karakter orang, kita tuh akan berkaca pada diri kita sendiri, gitu. Seperti apa ya saya, apakah saya ini ya, jadi intinya nanti balik ke muhasabah, jadi semuanya saling mendukung. Nah, kemudian selanjutnya adalah lingkungan yang kurang mendukung. Nah, terkadang kita itu walaupun hidup di lingkungan yang Islami, tapi mungkin lingkungan ataupun komunitas yang kita masuki itu tidak mendukung, tidak sevisi lah, tidak sama visinya sama kita gitu. Sehingga misalnya kita nih misalnya kita mengikuti misalnya kita ingin supaya istiqomah gitu, istiqomah dalam dalam menghafal misalnya. Nah, ternyata lingkungan kita itu bukan di komunitas yang kita ikuti bukan komunitas orang yang suka menghafal gitu. Maka otomatis ya nggak akan mendukung gitu. Ya lama-lama kita jadi ya udah nggak pengen lagi ngafal gitu. Ataupun misalnya kita pengen kita ini senang baca buku misalnya. Dan bukunya jenis apa misalnya baca, kita suka baca. Oh, sukanya buku tentang berkaitan dengan hati atau buku yang berkaitan dengan sains Quran dan sebagainya, ataupun yang berkaitan dengan novel fiksi ya, fiksi. Nah, itu seperti itu. Nah, ternyata komunitas yang kita ikuti itu nggak ke sana. Jadi otomatis hilang gitu, hilang apa yang kita inginkan. Sehingga membuat kita jadi males, jadi mager, jadi nggak ini karena kesenangan kita itu nggak ada supportnya dari lingkungan kita. Nah, oleh karena itu ini kita harus tahu cara membersihkannya. Yang pertama, menambah wawasan tentang Islam. Di antaranya dengan membaca buku, mendengar atau menonton kajian keislaman. Yang ketiga, diskusi tentang Islam. Mungkin seperti yang dilakukan oleh Ihya Konrad ini udah bagus banget. Karena ini sudah merupakan salah satu sarana untuk menambah wawasan tentang Islam. Dan juga salah satu sarana agar kita dimudahkan untuk membersihkan hati. Kemudian yang kedua adalah tazkiyatun nafs. Nah, tazkiyatun nafs ini yang saya ambil dari
pendapat Imam Al-Ghazali, yaitu yang pertama takhalli, mengosongkan jiwa dari sifat tercela. Yang kedua tahalli, mengisi hati dengan sifat terpuji. Yang ketiga tajalli, merasakan cahaya Allah di dalam diri. Nah, terus ini pertama takhalli. Ihya Ulumuddin itu nggak disebutkan secara spesifik ya teman-teman, tapi di sini saya merangkum dari literatur yang lain gitu. Apa-apa aja sih sarana ketika kita ingin mentakholikan hati kita. Nah, itu dia. Gimana sih cara mentakholikan hati kita dari situ? Nah, caranya yang pertama adalah rutin melakukan muhasabah. Kenapa? Karena di dalam Islam, muhasabah itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Bahkan Rasulullah sendiri melakukannya setiap malam sebelum beliau tidur. Nah, Rasulullah aja yang udah dijamin gitu, udah dijamin masuk surga, masih melakukan muhasabah. Masa kita yang banyak dosanya kalau bisa dibilang muhasabahnya nggak pernah gitu. Nah, karena itu nggak heran ya setiap setiap momen tahun baru biasa ya, tahun baru Islam kah, tahun baru Hijri, Masehi kah, pasti ada tuh acara-acara muhasabah akhir tahun gitu. Terus ada doa akhir tahun. Nah, itu sebenarnya tujuannya itu. Jadi setidaknya dalam setahun itu kita pernah melakukan muhasabah. Nah, kalau yang paling bagus memang yang setiap hari. Nah, kalau memang kita tidak mampu melakukan setiap hari, lakukanlah setiap minggu ya, minimal setiap malam Jumat gitu. Malam Jumat itu benar-benar kita lakukan masa untuk muhasabah diri gitu. Melihat apa sih yang udah saya lakukan selama seminggu ini dan sebagainya. Yang kedua adalah melakukan sholat taubat. Nah, sholat taubat ini juga sangat penting. Nah, mungkin banyak ya pertanyaan, sering sekali ditanyakan, kenapa sih Kak harus sholat taubat? Sholat taubat ntar buat dosa lagi, ntar sholat lagi, dosa lagi gitu. Jadi kayak nggak ada efek. Sebenarnya nggak ada istilahnya nggak ada efek. Gitu. Selama kita masih melakukannya, selama kita berusaha melakukannya, selama kita masih bergantung sama Allah ya, intinya ke situ. Ketika kita senantiasa menggantungkan diri kita kepada Allah, salah satunya dengan melakukan pengakuan-pengakuan dosa, dengan melakukan salat taubat itu tadi, walaupun mungkin sekali, 2 kali, 3 kali kita belum merasakan gitu, tapi bisa jadi ketika kali ke-10 kita lakukan, nah kerasa tuh efeknya. Salah satunya seperti saya katakan tadi, hatinya itu benar-benar jadi alarm gitu. Mau buat keburukan hatinya langsung, menolak gitu, menolak semenolak-nolaknya gitu, sampai membuat kita itu jadi kayak gemeteran, ketakutan dan sebagainya. Jadi seperti itu ya kira-kira. Nah kemudian, yang selanjutnya adalah memperbanyak istighfar. Nah ini saya melakukannya, ini ya, menginikannya sedikit-sedikit biar ini terarah aja. Nah memperbanyak istighfar. Nah istighfar ini sendiri sebenarnya banyak sekali yang manfaatnya. Selain daripada memudahkan urusan, sebenarnya juga melembutkan hati kita, gitu. Melembutkan hati kita dan akan membuat hati kita itu nggak mudah melakukan kesalahan yang sama. Akan membuat hati kita itu lebih berhati-hati ke depannya. Akan membuat diri kita itu jadi orang yang warok. Nah, warok itu kan berarti benar-benar ngejaga gitu. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan berusaha menjauhi hal-hal yang makruh sampai seperti itu, dan bahkan mereka pun mengurangi melakukan hal yang mubah kalau seandainya hal mubah itu bisa membuat mereka lalai mengingat Allah. Jadi seperti itulah intinya. Jadi memperbanyak istighfar. Terus yang keempat, bersungguh-sungguh meninggalkan sifat tercela. Ya, istilahnya akhlak mazmumah lah kalau istilah dalam Islam ya. Jadi kita benar-benar sungguh-sungguh. Jadi dalam Islam itu mujahadah itu perlu. Sungguh-sungguh itu perlu. Kenapa? Karena sebenarnya bersungguh-sungguh itu adalah salah satu ciri orang yang beriman. Banyak sekali ayat yang mengatakan tentang hal itu. Jadi ciri orang yang beriman itu ya benar-benar dia akan bersungguh-sungguh. Mau melakukan apa-apa tuh benar-benar sungguh-sungguh gitu. Terencana dengan baik. Terinikan dengan baik. Nggak akan main-main gitu. Jadi ya. Terus yang kedua, tahalli. Tahalli ini yaitu mengisi hati ya. Mengisi hati dengan akhlak mahmudah atau sifat-sifat terpuji. Yang pertama adalah memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, di antara itu tadi ya, memperbanyak zikir, muhasabah tadi yang di atas.
taubat, istighfar, apalagi terjun ke masyarakat ya, mengajak orang lain kepada kebaikan ya, lebih ke situ. Terus yang kedua, muaqabah, yaitu mendenda diri ketika terlupa atau lalai melakukan salah satu ibadah. Nah, ini adalah yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, jadi ada salah saya lupa secara ininya namanya, ini sahabat itu kalau misalnya yang satu nih, misalnya, wah saya hari ini nggak sholat apa namanya, nggak sholat tahajud, maka dia akan mengikopnya dengan apa itu, Umar ya kalau nggak salah ya, salah satu sahabat yang mencontohkan tentang muaqabah ini tadi. Terus kalau Rasulullah seperti itu juga ya, dicontohkan ketika Rasulullah tidak bangun sholat malam, maka beliau akan melakukan sholat duha 12 rakaat. Ada yang mengatakan 12 rakaat, ada yang mengatakan 8, kemudian disambung dengan sholat zuhur. Qabliyah 4 rakaat dan sholat zuhur ba'diyah 4 rakaat. Jadi seperti itulah. Jadi contoh-contoh yang dilakukan oleh pendahulu kita dalam mengikop dirinya ketika dia lalai melakukan salah satu ibadah sunnah. Nah, ibadahnya bukan ibadah wajib, ibadah sunnah. Jadi seperti itu ya, ibadah sunnah aja diperhatiin, apalagi kalau ibadah wajib gitu. Nah, kemudian yang ketiga, bergaul dengan komunitas yang dapat mensupport dan saling mengingatkan. Nah, ini penting. Terus yang terakhir, memperbanyak doa. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, kalau tanpa izin Allah, tanpa kita minta pertolongan pada Allah, nggak akan bisa terjadi gitu. Walaupun kita nggak minta, bisa aja sih Allah mau ngasih gitu, kita terjaga hatinya. Tapi coba nggak gimana ya bilangnya, kayaknya kayak nggak sopan gitu. Masa mau ini nggak ada minta, nggak ada keterkaitannya sedikit pun dengan Allah. Jadi salah satunya itu adalah dengan memperbanyak doa dan yakinlah bahwa dengan kita melakukan hal-hal ini, ketika kita berusaha bersungguh-sungguh, maka Allah pun akan melihat kita, melihat dalam artian, oh ada hambaku yang ini yang bersungguh, maka Allah pun akan memberikan jalan. Mungkin jalan yang kita tempuh itu rasanya kok kayak susah gitu, tapi kalau kita tidak mencobanya, maka nggak akan jalan-jalan. Nah, intinya dicoba dulu. Setelah dicoba, baru dimuhasabahin gitu, dievaluasi. Nah, setelah evaluasi, barulah kita tahu apa yang harus kita upgrade, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita tingkatkan, gitu ya. Nah, ini saya ambil salah satu perkataan Wahab. Nah, ini dia kutip dari Imam Ahmad rahimahullah. Di sini menceritakan tentang hikmah keluarga Daud. Nah, di sini keluarga Daud adalah Daud alaihi salam ya, Nabi Daud alaihi salam. Nah, di sini tertulis sudah selayaknya bagi orang yang berakal agar tidak lalai dari 4 waktu. Yang pertama, saat bermunajat pada Tuhannya. Yang kedua, waktu mengintrospeksi diri. Yang ketiga, saat berkumpul bersama saudara dan teman yang memberitahukan tentang kekurangan dan keadaan dirinya. Yang keempat, waktu refreshing atau santai dengan melakukan sesuatu yang halal lagi menyenangkan, karena pada saat tersebut akan mempermudah baginya melakukan waktu di atas dan sekaligus menjadi penghibur hati. Jadi di sini digambarkan ya, kenapa di sini dikatakan tentang Daud alaihissalam itu terkenal sangat hebat gitu. Jadi nggak hanya di dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab yang lain juga digambarkan kepribadian beliau yang luar biasa, yang juga mempengaruhi keluarganya, jadi keturunannya itu terkenal hebat-hebat. Nah, ternyata mereka yaitu saat bermunajat, kemudian waktu muhasabah, kemudian saat mereka berkumpul dengan orang-orang yang berniat kebenarnya, nah kemudian waktu refreshing. Nah, di sini tergambar dengan jelas bahwa dalam Islam itu bukan berarti nggak boleh berhibur. Berhibur itu boleh, tapi jangan sampai penghiburan itu melalaikan kita dan membuat kita itu jadi lupa dengan hal-hal yang lain. Nah, mungkin itu aja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin untuk lebih ininya dengan diskusi aja. Banyak sekali ya kurangnya, saya mohon maaf dengan sebanyak-banyaknya atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ringkasan tadi ada manfaatnya dan bisa kita aplikasikan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga membuat kita itu jadi
pribadi yang tangguh tadi ya, pribadi yang tangguh yang bisa survive dalam menghadapi segala problematika yang ada di dalam kehidupan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, Masya Allah, materinya luar biasa Ustazah, ini ngena banget gitu ya di hati. Ngena banget di hati kita yang suka galau gitu kan, tiba-tiba iman kita rajin, ibadahnya tiba-tiba gitu ya. Nah, Ustazah. Ini langsung tanya jawab teman-teman. Silahkan boleh di chat atau kalau mau langsung pakai voice bisa raise hand. Kalau tidak boleh di chat, nanti kami bacakan pertanyaannya, Ustazah langsung memberikan tanggapan atas pertanyaan teman-teman. Soal hati ya tentunya. Oh iya, ini ada Mbak Reni yang sudah raise hand. Silakan Mbak Reni di unmute. Oke. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Mbak Uswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Reni. Assalamualaikum semuanya. Ini berkaitan dengan hati ya. Iya. Saya ada pengalaman sendiri gitu kan. Maksudnya gini Ustazah, pas keluarga saya tersakitin gitu. Mereka dihina gitu kan. Mereka mencaci, maki gitu kan. Kok rasanya sakit banget sampai kayak ngelihat orang itu tuh kayak benci banget gitu. Padahal jangan orang tua gitu kan. Nah, suaranya putus-putus ya. Ya. Mbak Reni, cara kita kalau saya gitu kan, saya iya. Halo? Suaranya putus-putus. Bisa kedengeran nggak? Kedengeran. Halo? Halo Mbak. Putus-putus ya? Iya, sekarang udah kedengeran. Tadi putus. Oh, maaf. Iya, internetnya kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Lanjut. Apa namanya? Gimana caranya ya untuk kita membersihkan hati bahwa memaafkan orang lain itu penting gitu, bukan untuk mereka tapi untuk diri kita, untuk lebih lebih legowo gitu. Mungkin saya masih pendendam ya. saya orangnya susah move on gitu. Kalau orang udah nyakitin saya gitu kan, saya bisa bisa tersenyum, cuman saya bakalan remind gitu, masih ingat, kemarin kamu kayak gitu sama aku kayak gitu, padahal itu nggak baik gitu. Tapi saya secara secara itu naluri saya ngomong kayak gitu sendiri, dan sometimes itu yang pertama ya Ustazah. Yang kedua, gimana sih Ustazah biar kita, maksudnya kan di zaman sekarang gitu kan Ustazah, sekarang kan kita bersosialisasi dengan banyak orang gitu kan. Nah, kita juga nggak mungkin kan, maksudnya membatasi setiap orang itu, oke, kamu harus ngikutin apa yang kita mau gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Gimana caranya kita, maksudnya gini, mungkin kita yang harus merubah pandangan gitu. Gimana cara kita merubah pandangan kita itu terhadap orang lain itu always positive thinking gitu. Karena iya mungkin ya orang yang kelihatannya jahat itu mungkin sebagian kecilnya itu ada kebaikan gitu. Nggak mungkin lah semuanya jahat gitu kan. Even ya kalau di sinetron aja, ya kalau nggak ada antagonisnya nggak seru gitu kan ya. Apalagi ini kehidupan gitu kan ya. Iya, nah, saya kembali lagi kayak, aduh kok jahat banget ya. Tapi misalnya kalau saya ngobrol sama teman saya, aduh Ren, kenapa sih lu kayak nyantai banget nanggapinnya gitu kan.
Wah, dalam hati saya, iya nyantai pas di depannya, kalau di belakang mah brutu sendiri dalam hati kayak gitu. Tapi gimana ya caranya biar kita nggak ngegerutu diri sendiri dan jangan sampai kita jadi apa, saya tuh saya orangnya suka ngobrol gitu kan, kadang-kadang keceplosan gitu. Jadinya gibah, sedangkan gibah itu kan, seolah-olah kita makan bangkainya Bagian. saudara kita sendiri. Nah Heeh. itu Iya. gimana sih Ustazah? Apa saya harus jadi Berarti pendiam? Ya saya nggak bisa Ustazah, emang dari kecil kayak gini. enggak Oke. enggak Kayaknya juga, panjang enggak banget ya harus gitu. Ustazah. Oke, maaf Enggak, Ustazah, Masya tapi Allah. itu curahan hati Enggak apa-apa, saya. Mbak. Heeh. Iya, iya. Saya pengen Paham. pengen benar-benar jadi apa ya, walaupun nggak bisa jadi Siti, nggak bisa jadi sebaik Siti Fatimah ataupun Aisyah, at least saya bisa masih bisa mencium bau surga lah gitu kan. Insya Allah, amin Memperbaiki amin diri ya kan Rabbi. penting, iya. Iya, Insya Allah bisa kok. Oke, terima kasih Ustazah. Sama-sama, Assalamualaikum. sama-sama, Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tadi Ya. langsung Langsung ditanggapi ya jawab Ustazah? aja. Karena Oh ya, iya, Mbak. coba Berarti silakan tadi Ustazah. dia pertama gimana caranya biar nggak dendam ya. Tapi sebenarnya emang itu sih manusiawi. Jadi intinya gini, ketika kita dizolimi oleh orang lain, ya mungkin teman-teman pasti ada dengar ya perkataannya Syekh Ali Jaber bahwa ada tahapannya gitu. Kalau di dalam Islam itu ada tahapannya. Ya memang yang paling bagus sih, yang paling bagus ya kita nggak apa namanya memaafkan ya. Yang paling bagus itu kita memang memaafkan. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita itu tidak bisa memaafkan mungkin. Nah, tetapi mungkin kita menghindari. Jadi saya ingat salah satu guru saya pernah mengatakan bahwa itu merupakan salah satu sifat manusia. Ketika dia dizolimi, maka dia akan ada rasa apa? Akan ingat gitu sampai kapanpun. Tapi biasanya itu sifat perempuan ya. Perempuan kan gitu biasanya. Jadi kalau ada kesalahan diingat sampai kapanpun. Jadi intinya gini ya. Kita mengingat itu boleh, tapi berdendam jangan. Dalam artian kita ingat dia pernah menzolimi kita, tapi tidak membuat kita itu ikut jadi ngezolimin dia juga. Nah, intinya ke situ. Nah, yang tidak dibolehkan dalam Islam seperti itu. Kita membalas apa yang dia lakukan kepada kita, bahkan mungkin lebih buruk ya. Kalau masih ini masih ada ulama yang mengatakan boleh, tapi akan lebih baik kalau kita nggak ngebales. Nah, gimana caranya kita menghadapi orang yang pernah menzalimi kita itu tadi? Ya cukup sekedar aja gitu, sekedar tegur sapa, sekedar tanya kabar, nggak perlu yang deket-deket banget, nggak perlu yang sampai mendalam gitu. Jadi intinya berteman seperti teman biasa, seperti orang baru yang kita kenal, seperti orang yang yang sekali-sekali kita jumpai. Tapi mungkin kita nggak usah sampai terlalu intens interaksinya dengan dia gitu. Untuk menjaga hati kita juga. Karena gimana pun ya, Mbak Reni, sakit hati itu susah memang ngobatinnya. Sakit hati dengan orang dan dia memang perlu masa. Nah, walaupun kita sering dengar ketika kita disakiti oleh orang lain, kita itu perlu masa untuk memulihkannya. Tapi pada masa pemulihan itu ada triknya juga. Jangan diingat-ingat terus kesalahan dia. Nah, kalau seandainya dalam masa pemulihan itu atau dalam masa panjang itu kita ingat terus kesalahan dia, ya nggak akan hilang-hilang rasa sakit hatinya. Bahkan mungkin dendamnya tambah ini tambah menumpuk gitu. Dari yang mungkin cuma segede segede apel bisa jadi sampai sebesar durian atau apa gitu. Intinya seperti itu. Jadi intinya memang setiap manusia itu perlu masa dalam menghadapi masalahnya ya. Misalnya tadi ya menghadapi orang yang menzolim kita. Nah, caranya itu adalah itu tadi. Lebih baik kita bertegur sapa sekedarnya aja. Terus cara yang kedua menghindari, usahakan jangan. Terus yang ketiga dalam masa kita tidak berjumpa dengan dia, dalam masa kita kurang interaksi dengan dia, jangan diingat-ingat kesalahannya gitu.
dan yakinkan dalam hati kita bahwa Allah itu adalah yang membolak-balikkan hati gitu. Yakinkan dalam hati kita. Nah, kalau kita nggak yakin sama aja. Jadi intinya harus yakin dulu. Kita yakinkan dalam hati kita, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Saya yakin bahwa dia itu bisa menjadi orang yang baik. Saya yakin suatu saat dia sadar akan kesalahan dia. Nah, jadi seperti itulah kita kira. Mungkin saat-saat ini kita lakukan pada masa yang tadi ya, yang digambarkan dalam keluarga Daud tadi, itu masa bermunajat kepada Allah. Di situlah kita sampaikan, ya Allah saya udah di bulan misalnya. Ya Allah saya tidak sanggup menanggung rasa sakit ini. Ya Allah tolonglah saya untuk menghealing istilahnya, menghealing hati saya itu supaya tidak tersakiti lagi. Mendoa gitu, supaya Allah membuat doakan dia juga yang lebih baik lagi mana gitu. Tapi tidak ada salahnya kalau kita itu mendoakan dia. Karena kan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Insya Allah dengan izinnya apapun bisa terjadi. Yang penting kita yakin Allah itu bisa melakukannya dengan kuasa yang dia ada gitu. Kun fayakun ya istilahnya. Nah, itu yang pertama ya, supaya rasa dendam itu tidak tertanam dalam hati kita. Jadi supaya positive thinking terus istilahnya. Jadi intinya itu tadi, jangan diingat-ingat dulu, dihilangkan gitu ya menjadi orang yang baik. Terus yang kedua tadi apa ya? Saya kok lupa tentang komunitas. Yang kedua sudah. Yang ini ya, yang Mbak Reni. Maaf Mbak Reni. Yang kedua tadi apa ya? Nggak ada ya? Udah live ya? Kalau nggak salah biar Ya. nggak menggerutu gimana? Oh, biar nggak menggerutu. Iya betul. Iya. Jadi biar nggak menggerutu terhadap diri sendiri. Ya gimana ya bilangnya? Itu memang perlu latihan. Gimana pun yang gitu-gitu emang perlu latihan. Latihan dalam artian bukan juga harus kita itu nggak ngomong. Ya mungkin itu bisa jadi salah satu, tapi bukan berarti kita tiba-tiba jadi pendiam. Nggak, dia pakai tahapan. Adalah ngelis gitu. Oh, mana sih yang bagus, yang cocok untuk disampaikan, mana yang tidak cocok untuk disampaikan. Itu pertama. Terus cara yang kedua mungkin meminimalisir. Meminimalisir perkataan kita. Ya ini memang mungkin sulit juga, tapi bisa asalkan kita mau mencoba. Setiap mau ngomong itu kalau di antara cara-cara yang pernah saya dapatkan, kalau terlepas ngomong yang nggak benar, yang nggak tentu arah, kita iringi dengan istighfar. Karena itu salah satu cara ya, salah satu cara supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terus cara yang satu lagi adalah memulai apa yang mau kita omongin itu dengan bismillah. Ngomong sama teman bismillah, dalam hati, nggak usah disebut sih, takut nanti temennya heran pula, loh kok berubah ini orang. Mau ngomong pakai bismillah, cukup dalam hati ya bismillah. Jadi kayak ada ininya lah, kayak ada apa ya, bukan tameng, apa ya, kayak Remnya ya. pernah saya dapatkan dulu waktu belajar. Kemudian ya mengurangi, meminimalisir perkataan. Nah, kalau seandainya menggerutu setelah kejadian, sebenarnya mungkin itu bagian dari muhasabah ya. Karena kita, wah tadi kok ngomong itu ya gitu. Nah, caranya itu adalah kita ingat lagi apa yang tadi kita omongin. Kita ingat, kita tulis, oh tadi saya udah ngomong ini, ya Allah ternyata ini nggak patut ya. Jadi intinya memang balik ke kedisiplinan diri sih, balik ke kedisiplinan diri. Gitu. Sebenarnya bisa, contohnya kalau mau paling mudahnya itu tadi, dengan baca bismillah dalam hati sebelum ngomong, sama baca istighfar setelah ngomong gitu. Itu salah satu yang paling ringan. Tapi kalau untuk trik-trik secara ininya ya tadi, tulis sebelum ngomong, ditulis lagi setelah ngomong, ya, sehingga kita tahu ya, itu bagian dari muhasabah juga. Nah kalau menggerutu dalam artian menggerutunya gimana tadi ya Putih, kira-kira contohnya? Menggerutunya di hati itu kalau menurut saya gimana cara ikhlasnya gitu sudah. Jadi secara tampak
wah lahir kita oke welcome, tapi secara hati gimana kita jadi ikhlas juga gitu, jadi legowo tadi gitu. Ini lagi memperbanyak istighfar gitu. Memang baliknya ke muhasabah semua sebenarnya. Baliknya ke muhasabah. Bisa sekali dua kali. Dia emang harus dilatih setiap hari kalau istilahnya. Harus ditarbiyah kalau istilah orang ini. Kalau dalam buku manhaj tarbiyahnya Muhammad Kutub, beliau mengatakan memang harus ditarbiyah, ditempa ya istilahnya. Jadi tarbiyah bukan hanya dididik, tapi betul-betul dilatih setiap hari gitu. Sekali dua kali mungkin kita gagal, sekali 3 kali 5 kali 10 kali mungkin kita gagal, tapi dengan kita berusaha terus ya mujahadah tadi, usaha coba lagi, maka insya Allah akan terbiasa dan akan timbul rasa ikhlas itu tadi gitu. Jadi intinya setiap kita sadar, wah saya udah menggerutu, udah nggak ikhlas nih, astagfirullahaladzim gitu. Ya Allah, saya nggak mau kayak gini, saya mau berubah, saya mau ini. Jadi tanamkan itu di dalam. Masya Allah. Ustazah satu lagi boleh nggak? Emang benar ya kalau jujur sabar itu emang ada batasnya ya? Apa memang nggak ada batas? Nggak ada batas Mbak. Nggak ada batasnya ya? Sebenarnya. Enggak kan sebenarnya sabar kan itu banyak sabar itu ada batasnya tahu kayak gitu-gitu kan, tapi pasti ada batasnya. Oh ya, berarti nggak ada batasnya ya sudah. Oke, makasih Ustazah. Iya, sebenarnya nggak ada batas. Iya, sama-sama. Oh iya, satu lagi ya tambahan karena diungkit tentang sabar. Sebenarnya. Ya, intinya sudah. Intinya yang paling bisa kita laksanakan itu membaca bismillah sebelum berbicara dan beristighfar setelah berbicara gitu ya sudah. Berbicara. Iya. Kemudian ini banyak pertanyaan sudah. Ini yang dari chat. Ini ada pertanyaan. Ada yang nitip pertanyaan di sana, biasanya anak muda nih yang menjelang dewasa kan ada yang terbesit rasa takut menghadapi masa depan. Solusinya gimana, Sada? Gitu. Depannya gimana? Karena kan banyak. Kalau menurut bacanya mereka intinya memang itu sih. Atau iya. Kalau memang kalau untuk ya kalau masa-masa istilahnya masa teenager ya istilah mungkin Putih sebenarnya lebih paham karena orang psikologi. Biasanya untuk masa-masa seperti ini orang tua itu sangat berpengaruh ya, benar-benar jadi teman bagi anaknya. Nah, karena kadang rasa takut itu muncul adalah sebuah kewajaran, apalagi ketika dia menjelang dewasa. Jadi cara menghadapinya memang harus ada support. Nah, support yang paling dibutuhkan oleh anak-anak usia pada masa ini, pertama orang tua, kedua guru, ketiga teman dekat. Jadi, nah karena itu mendekatnya juga harus orang yang baik gitu, gurunya juga, orang tuanya juga. Nah, gimana kalau seandainya itu kan dari luar yang sangat bisa membuat dia itu menjadi orang pede lah gitu, nggak takut dengan masa depan. Nah, gimana kalau untuk pribadi, untuk diri dia sendiri? Sebenarnya kuncinya cuma satu, dia yakin gitu. Yakin dengan Allah gitu. Tawakal. Karena gimana pun itu, kita mau ngasih solusi apapun, kalau rasa yakin dari diri dia terhadap Allah itu nggak ada, nggak akan bisa juga gitu. Jadi memang semua itu rasa-rasa seperti itu balik kepada akidah kita lagi. Jadi ya, balik kepada akidah kita lagi. Gimana akidahnya? Apa kita udah benar-benar kenal Allah? Apakah kita udah benar tumbuh rasa yakin kita kepada Allah? Apakah udah tumbuh ketawakalan kita? Maksudnya keterikatan yang gimana ya bilangnya? Yang
yang luar biasa lah, yang tajalli. Nah itu dia, tajalli. Kan tadi kalau Imam Al-Ghazali kan ada 3 ya, tahalli dengan tajalli. Nah di tajalli itu ada kaitannya dengan keterik di tajalli tadi. Nah itu dia, ketika kita udah sampai tahap tajalli itu, kita berasa benar-benar Allah sama kita terus gitu. Bahkan beberapa orang yang salah menafsirkan gitu, salah menafsirkan arti tajalli ini. Jadi seolah-olah Allah itu merasuk dalam diri dia. Bukan seperti itu, tapi saking kita dekatnya dengan Allah, saking kita yakinnya dengan Allah, ketika ada rasa takut untuk menghadapi masa depan itu, nggak membuat kita itu jadi overthinking ya. Overthinking. Positive thinking iya, creative thinking iya, tapi mungkin nggak sampai membuat kita itu berpikiran yang enggak gitu, berpikiran yang jelek-jelek gitu. Dan juga tumbuhkan keyakinan pada diri kita bahwa Allah itu mengikuti persangkaan hambanya. Kalau kita mikirnya jelek, maka jadinya bakalan jelek juga gitu. Nah, kenapa di sini keimanan atau keyakinan kita kepada Allah itu sangat penting, karena itu sangat memotivasi diri kita untuk menjadi dalam menghadapi masa depan gitu ya. Jadi intinya ke situ aja, dikuatkan lagi keyakinannya itu terhadap Allah, dikuatkan lagi positive thinkingnya bahwa apapun yang terjadi, apapun masa depan yang akan kita hadapi, baikkah, burukkah, mudahkah, sulitkah kehidupan kita, itu semua adalah bagian dari ibadah kita. Itu semua ada pahalanya. Itu semua enggak sia-sia. Nah, jadi intinya ke situ aja. Ya, intinya bagaimana Ini tambahan memperbaiki hubungan muamalah sama Allah ya dengan Allah. Saudara. Iya benar. Dengan eksternal support mereka, orang tua, keluarga, berada di lingkungan yang baik gitu ya Saudara ya. Iya Oke, benar. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Saudara. Ini kan secara psikologi katanya kita kalau lagi ada masalah jangan dipendam sendiri gitu kan. Nah, kita ingin curhat ke orang lain gitu ya. Tapi yang pandai menjaga rahasia kita. Tapi kadang ketika sudah curhat, suka nyerempet ngomongin orang yang suka buat masalah nih gitu. Sejauh mana kita membedakan mana riba atau mana curhat gitu Saudara, untuk melepaskan emosi gitu. Terima kasih Saudara, ini bener banget ini. Perempuan banget ini. Sebenarnya sih kalau di dalam Islam sebaik-baik tempat curhat memang Allah ya sebenarnya. Tapi mungkin tidak semua orang mampu melakukannya gitu. Ada karena tipikal orang itu kan beda-beda. Ada orang yang merasa cukup munajat sama Allah itu udah cukup curhatnya. Tapi ada juga orang yang nggak bisa, dia harus bertatap muka, harus face to face gitu. Harus ada komunikasi 2 arah gitu. Kalau seandainya kondisinya seperti ini, kita kondisi ya namanya manusia ya, semua manusia pasti gitu. Perlu teman curhat istilahnya. Nah, kalau seandainya kita sedang curhat, sebenarnya nggak ada batasan sih. Bukan nggak ada batasan, ada batasan. Karena ghibah itu sendiri kita harus pahami dulu. Ghibah itu apa sebenarnya? Dia itu fitnah kah atau gimana gitu. Nah, kita harus pahami dulu ghibah itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, terus tujuan orang ghibah itu apa sebenarnya? Tujuannya apakah hanya sekedar ngomongin orang atau ada tujuan tertentu? Nah, sebenarnya tujuannya curhat nih Saudara. Nah, kalau tujuannya curhat, nah itu dia harus dilihat dulu. Harus ini dulu ya, diklasifikasi istilahnya. Nah, kalau ghibah yang sebenarnya itu yang sangat tidak dianjurkan dalam Islam itu adalah kita ngomongin orang tapi kosong gitu. Kosong dalam artian bukan karena ingin mencari solusi, bukan karena ingin melepaskan emosi, tapi kita kosong dalam artian ini kayak suka-suka aja ngomongin orang gitu. Terus yang kedua dengan tujuan pengen menjelek-jelekkan dia gitu. Nah, itu juga itu masuk ghibah. Yang pertama tadi kosong ya, kosong dalam artinya suka aja ngomongin orang misalnya gosipin apa gitu. Terus yang kedua dengan tujuan kita ingin melemahkan dia atau menjelekkan dia, menjatuhkan lah istilahnya. Yang ketiga yang kita omongin itu apa dulu gitu.
apakah sesuatu yang membuat si orang itu suka atau tidak suka gitu. Kan terkadang ada orang kalau dipuji juga nggak suka. Kalau kita omongin Iya, tentang kehebatan dia nggak suka juga. Ada juga. Nah itu masuk ghibah juga sebenarnya gitu. Jadi intinya Oh gitu diituin dulu. Ustazah. Iya sebenarnya. Kalau Kalau mau misalnya ikut ini yang Ustazah, asli ya. motong Ustazah, kalau Boleh. misalnya kalau misalnya kan ada ini suka ngomong nih Ustazah ya, kalau aku ngomong kebenarannya kok, nyatanya kok gitu loh. Emang maksudnya tuh enggak, aku nggak ngomong kejelekannya, orang memang nyata dia buat kayak gitu. Nah itu masuk ghibah nggak ya kira-kira gitu? Kan ada tuh kita suka ngobrol, suka ngomong kayak gitu. Sudah jangan jelekin orang. Enggak, aku nggak jelekin orang, aku ngomong nyatanya gitu loh. Maksudnya gitu Ustazah, itu masuk ghibah atau gimana? Kan ada kan. Kalau Ya. orang yang iya sama-sama. Kalau orang yang diomongin nggak seneng masuk Mbak. Makanya kita harus jadi tahu. Iya, walaupun sebenarnya kenyataan gitu ya. Iya, walaupun kenyataan. Justru sebenarnya kalau kenyataan itulah yang riba. Kalau nggak kenyataan berarti fitnah. Gitu dia. Jadi intinya kita harus lihat dia seneng nggak kita omongin ini. Dia seneng nggak kita bilangin ini gitu. Nah kalau kalau curhat tadi ya itu biasa ya, maksudnya lumrah manusiawi karena terkadang kelewat gitu. Dari curhat malah jadi ujung-ujungnya ngomongin orang gitu. Nah itu sebenarnya ada triknya. Triknya langsung di-cut gitu. Kitanya harus ada salah seorang yang sadar gitu atau menyadarkan bahwa kita udah kelewat nih, udah cukup gitu. Nggak Kalau nggak jadi sadar curhatnya gitu. Bukan nggak jadi curhat tetap, tapi jangan lanjut aja curhatnya. bener. Enggak, curhatnya tetap, tapi itu tadi ya paling kalau memang karena kita tipikal orang yang segan memotong. Misalnya posisinya kita ini pendengar. Nah, ternyata ujung-ujungnya nanti dia jadi curhat gitu. Ya, sering kejadian biasanya sih, ya kalau yang saya pernah alami itu seringnya kejadian suami istri gitu. Nah itu bisa tuh kita potong gitu. Udah. Ataupun kalau misalnya tipikal kita nggak bisa motong percakapannya, kita diamin aja. Kalau saya pernah nggak tahu ya ibu-ibu, teman-teman pernah nggak ngalamin, pernah diajarin cara supaya nggak dengar apa yang dibilang. Ada triknya itu. Gimana Ustazah? Boleh Nggak masuk ke di-share nih? otak, jadi nggak bisa nggak masuk di otak gitu. Jadi apa yang diceritakan, yang kita ambil hanya yang penting-penting aja gitu. Disaring itu hanya penting-penting aja, yang nggak penting gitu. Saya lupa nama, ada kalau nggak salah. Nanti bisa tanya sama Putih ya, sebagai orang yang paham ilmu psikologi. Nah, jadi intinya gitu, kalau memang tipikalnya kita itu susah untuk mengkat, susah untuk memberhentikan, karena khawatir nanti dia malah jadi nggak curhat lagi, ya udah dengerin aja. Tapi intinya jangan dibahas lagi, jangan dibumbuin lagi, jangan digaremin ya, dicabein, itu jangan. Cukup sampai aja gitu Ustazah ya. dengerin aja, nggak usah ditambah-tambah, intinya ke situ. Mungkin itu aja sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran Ustazah, intinya itu ya, bagaimana tujuannya, dan yang kalau sudah terlewat batas, kita stop saja gitu ya Ustazah. Untuk pertanyaan berikutnya, ini Ustazah dari Mbak Yuli Rohmiyati, bagaimana cara menghilangkan suudzon Ustazah, khususnya menurut saya sendiri nih perempuan nih Ustazah, dikit-dikit hatinya itu kayak terlalu dekat dengan suudzon gitu Ustazah. Gimana cara menghilangkan suudzon tersebut? Nah, itu balik ke mana ya? Memang sih harus kembali ke sifat-sifat yang memang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, sifat yang salah satu sifat manusia ya. Sebenarnya banyak sekali sifat manusia yang sangat dianjurkan. Nah, saya bacain aja ya kali ya. Di antara sifat-sifat manusia yang bisa membuat keseimbangan, seimbang hatinya itu nggak terlalu terdominasi dengan emosional. Nah, di antaranya sifat-sifatnya itu adalah sabur, syakur, rauf, banyak. Tapi intinya di antara berbagai macam sifat ini ada banyak. Apa dibaca aja? Nggak apa-apa. Boleh Ustazah. Nggak apa-apa ya. Oh iya. Boleh, Ada banyak sih. Yang pertama syakur. Nah,
Syakur ini, kayaknya saya pernah bahas deh sama Putih tentang syakur ini. Ya, syakur ini artinya adalah banyak bersyukur. Kalau kita banyak bersyukur, apa-apa yang kita lihat, semua kita syukuri, apa-apa yang kita hadapi, semua kita syukuri, apa-apa yang kita lalui, kita syukuri, maka insya Allah akan membentuk frame ya, frame apa ya? Iyalah frame, membentuk frame di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita tentang husnuzon sebenarnya. Jadi berawal dari syakur dan sabur. Jadi sabar dan syukur. Sabar dan syukur itu memang kuncinya, kunci dari agar tumbuh sifat husnuzon tadi. Kalau seandainya terasa ini belum apa ya istilahnya, belum begitu tertanam, ya mungkin harus belajar lagi, kitanya yang belajar. Kita harus belajar lagi supaya dia itu terbiasa ada di dalam diri kita. Jadi yang pertama itu tadi ya, syakur. Terus yang kedua, sabur. Sabur itu banyak bersabar. Nah, sabarnya itu juga banyak ininya, banyak cabangnya lagi gitu. Sabar dalam kehidupan, dalam menghadapi kehidupan, sabar dalam menghadapi hawa nafsu, sabar dalam ketaatan, sabar dalam mengajak orang lain kepada kebaikan, sabar dalam bergaul, sabar dalam berjihad. Jadi banyak sekali sifatnya. Terus itu ya yang kedua. Tapi memang kedua sifat inilah yang paling mempengaruhi sifat-sifat lainnya nanti, gitu. Sabur dan syakur. Nah, karena itu nggak heran ya kalau Buya Hamka itu mengibaratkan sabar dan syukur ini seperti dua belah sayap pada burung gitu. Kalau seandainya satu patah, maka burungnya itu akan jatuh. Gitu. Nah, manusia juga gitu. Kalau seandainya salah satunya nggak ada atau timpang, maka ininya juga akan timpang juga hidupnya. Gitu. Makanya nggak heran banyak sekali nasihat-nasihat yang mengatakan hidup itu harus banyak sabar, harus banyak bersyukur. Sebenarnya kaitannya ke situ. Jadi sehingga kita itu menjadi orang yang ikhlas gitu, ikhlas menerima apa adanya, optimis menghadapi apa kehidupan kita yang masa akan datang. Apalagi ya, banyak sebenarnya, banyak sekali sifat-sifat yang dihadirkan dari sifat sabar dan syakur tadi, syakur dan sabur tadi. Terus yang selanjutnya, sifat selanjutnya adalah yang paling mempengaruhi itu adalah saking banyaknya saya bingung ambil yang mana. Iya, yang paling banyak pengaruh itu adalah halim. Halim. Halim ini adalah toleran. Kita bersifat toleran terhadap orang lain. Ada toleransinya gitu. Nah, kalau kita sudah terbiasa bersikap toleransi terhadap orang lain, maka insya Allah itu juga akan menghindarkan prasangka-prasangka tadi. Terus, selanjutnya kayaknya itu deh, tiga itu deh yang paling mempengaruhi manusia. Yang paling mempengaruhi manusia dalam menghadapi kehidupan di dunia gitu. Nah, sebenarnya ujung-ujungnya nanti maka yang hal-hal seperti itu akan timbul prasangka, curiga, apalagi was-was, semua itu muncul itu. Tapi kalau kita udah yakin dengan Allah, terus kita bingkai dengan sifat sabur, banyak bersabar, sifat syakur, banyak bersyukur, terus sikap halim, yang banyak toleransi. Nah itu insya Allah yang zon-zon itu akan hilang sedikit demi sedikit. Nah, intinya memang ke sana. Balik lagi ke yakin tadi ya, yakin. Sebenarnya ini ada dalilnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, itu dia. Surah Al-Hijr ayat 99. Kalau nggak salah ya, nanti dicari lagi ya. Kalau nggak salah surat Al-Hijr. Nanti cari. Di situ di ayat itu kan dikatakan beribadahlah atau sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan di dalam hatimu. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini apa? Kemana arahnya? Berarti kan balik lagi kita harus memperbanyak ibadah
kita kepada Allah. Semakin banyak kita mendekatkan diri kepada Allah, maka akan semakin tumbuh rasa yakin itu kepada kita. Jadi balik lagi nih ke tazkiyatun nafs tadi. Makanya Imam Al-Ghazali nggak heran kan, wajar kalau beliau mengatakan tahalli. Jadi memang kita harus dipaksa. Kalau istilah beliau sih riadoh, tapi kalau di istilah lain saya nggak ambil riadoh, lebih kepada yang tadi ya, mempraktekkan amal-amal. Nggak gitu lagi. Oke. Syukran Ustaz, Masya Allah ini bisa membuat bisa diajukan bekal ya untuk Amin. kehidupan Insya Allah. kita. Amin. Syakur, sabur, halim. Semoga kita termasuk hambanya yang benar-benar menjadi syakur, sabur, halim. Dan tentunya berat saudara ya, karena hadiahnya surga. Kalau tidak berat, kata teman-teman, hadiahnya piring. Gitu contohnya. Iya benar. Memang berat gitu, karena hadiahnya Iya, surga benar. gitu. Kalau tidak berat, hadiahnya piring cantik. Gitu, Iya, Tante. benar. Rasanya Udah habis waktu ya? sudah tidak ada pertanyaan, teman-teman. Kita sudah diskusi selama hampir 2 jam sudah, Masya Allah. Tidak terasa Masya saking Allah. asiknya membicarakan tentang hati, Ustazah. Memang tidak akan ada Ya, habisnya. Iya, Ya, karena yang diomongin hati ya. Maaf, hati ya. Bu moderator dan Ustazah, boleh 5 menit lagi nggak? Ada. Boleh, silakan. Afwan, Ustazah, apakah ada kaitan seseorang yang menjadi was-was dan angan ketika mengingat masa lalu? Was-was Jadi dengan masa lalu. Kaitan was-was dan juga apa ya, kayak bayangan-bayangan gitu. Kalau dalam bahasa psikologinya itu mungkin kayak parnoan ya. Oh iya. Itu ada kaitannya nggak dengan depresi gitu. Jadi kita ada rasa was-was, terus parno, akhirnya bisa jadi ke depresi. Itu gimana? Mungkin ini saya pengen tanya dari segi apa? Ini nggak dibilang sih yang pertanyaan ini, cuman mungkin dari segi gimana mengatasinya mungkin seperti itu, Ustazah. Kalau dikaitkan dengan masa lalu memang ada ya. Kalau was-was itu timbul dari kejadian di masa lalu memang ada. Karena memang was-was itu kan datangnya bukan dari Allah, tapi datangnya dari dari setan. Dari setan itu dari jin yang memang menggoda manusia. Dan memang salah satu senjata ampuh yang dia gunakan oleh setan itu adalah dengan menghadirkan masa lalu. Itu dia. Itu memang itu bagian dari itu. Was-was itu memang karena itu tadi was-was asalnya dari setan. Dan senjata ampuh setan itu selain dari apa ya istilahnya? Selain dari kelalaian kita, salah satunya adalah masa lalu itu tadi. Nah, masa lalu itu memang senjata yang akan selalu digunakan. Udah kita hijrah, udah kita taubat, udah kita ini diingatkan lagi. Sehingga kita timbul lagi was-was. Nanti udah baik lagi diingatkan lagi. Jadi emang seperti itu. Jadi was-was itu kadang-kadang ada yang datangnya melalui mimpi, ada yang datangnya seperti lintasan, ada yang datangnya dengan perjumpaan. Nah, beda-beda ya. Gitu. Tapi kalau perjumpaan mungkin ada kaitannya dengan ini. Nah, karena ketika perjumpaan itu mungkin ya itu mungkin memang udah takdirnya ya, takdir yang Allah tentukan berjumpa. Nah, pada saat berjumpa itu datanglah si setan itu tadi untuk mengingat-ingatkannya gitu. Jadi intinya memang iya, benar. Nah, cara mengatasinya adalah salah satunya dengan yang tadi saya sampaikan di slide. Mana ya? Terus saya ini dulu. Pertama, memperbanyak istighfar. Itu sebenarnya cara yang paling ininya. Kalau untuk pribadi ya. Terus yang kedua, jangan bersendirian. Jangan sendirian. Maksudnya ya, ketika dalam kondisi was-was itu, usahakan kita itu jangan di tempat yang sama. Cari orang lain, cari teman. Atau pindah posisi.
Tapi lebih bagus lagi kalau kita itu ada teman gitu. Karena terkadang ada orang gitu, ini pengalaman juga ya, pengalaman yang pernah dicurhatin gitu, pernah disampaikan oleh orang yang pernah ini sama saya. Kadang-kadang ketika dia baca Quran, kan dia padahal berusaha ya untuk supaya hilang was-was tuh baca Quran, ketika dia zikir, ketika dia sholat justru datang tuh lintasan-lintasan gitu. Ya, terus ya itu tadi setelah itu kita intinya jangan berdiam lah, jangan berdiam, jangan biarkan diri kita sendiri, cari orang, cari teman ngobrol gitu. Walaupun mungkin kita nggak nyampein apa yang kita was-waskan, walaupun kita mungkin tipikal orang yang introvert ya istilahnya, yang nggak mudah terbuka dengan orang lain, tapi setidaknya jangan sendiri, tetap cari teman. Akan lebih bagus lagi kalau memang kita bisa menyampaikan rasa was-was kita tadi. Tapi kalau kita nggak bisa menyampaikan rasa was-was kita tadi, tidaknya mintalah. Kalau nggak minta nasihat, mungkin bisa saya pengen nonton kajian inilah, atau saya pengen inilah, intinya nyari sesuatu yang membuat dia teralihkan dari rasa was-was itu tadi gitu. Jadi itu kira-kira jawabannya. Triknya seperti itu. Pertama tadi perbanyak istighfar, yang kedua cari teman, jangan sendirian, yang ketiga alihkan dari pikiran yang atau rasa was-was kita itu tadi dengan melakukan aktivitas lain, mungkin olahraga atau mau apa misalnya, mau masak, mau apa gitu, tapi jangan sendiri, intinya nggak boleh sendiri, tetap harus ada orang lain gitu. Karena kalau dibiarin khawatirnya malah jadi yang tadi Putih bilang ya, depresi gitu. Mungkin itu aja. Mungkin dari Putih ada masukan kali. Putih mah lebih paham. Iya, ada 3 langkah gitu ya, Ustazah ya. Ada tambahan Kak Putih? Nggak apa-apa, insya Allah tadi udah di cover. Intinya kalau dari psikologi, ketika kita memang merasa masih bisa beraktivitas seperti biasa, it's okay gitu, kita atasi dengan zikir, istighfar. Tapi ketika sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari, maka jangan segan untuk mencari pertolongan yang profesional. Jadi mungkin datang ke konselor atau psikiatris, jangan malu karena insya Allah, maksudnya ketika mental kita ada mengalami sesuatu, itu sesuatu yang biasa dan wajib. Ini ada satu pertanyaan lagi. Habis itu sudah ya teman-teman, ini termasuk pertanyaan yang terakhir ya, karena waitingnya. Ya, Ustazah, kita harus bahagia atau menikah dulu apa harus bahagikan orang tua dulu? Oh, ini antara menikah dan menghajikan orang tua gitu, Ustazah. Karena saya seorang wanita, jika bersuami nanti akan mendahulukan keluarga pihak suami dibanding orang tua. Jadi ini hati lagi galau, Ustazah. Gitu ya. Maaf Mbak Reni, bercanda ya gitu ya. Antara menikah atau menghajikan orang tua ya gitu. Karena kalau sudah berkeluarga nanti sudah akan pedulikan keluarga suami juga gitu. Iya, sebenarnya sih semua itu bisa dikomunikasikan kalau masalahnya seperti ini gitu. Nah, kalau untuk masalah mana yang harus duluan, kalau saya jawabnya mana yang datang duluan. Kalau datang duluan calon suami ya udah nikah dulu, tapi nanti dikomunikasikan ke calon suaminya bahwa kita punya keinginan untuk menghajikan orang tua kita. Dan kalaupun seandainya dia setuju, berarti kita buat komitmen gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi tidak perlu kalau datang ya gitu sudah. Kalau datangnya bersamaan komunikasikan saja gitu ya. Kalau datangnya bersamaan ya. Iya, komunikasikan juga. Intinya komunikasi sebenarnya, baliknya ke situ. Apapun itu memang harus dikomunikasikan. Karena kalau di dalam Islam sih sebenarnya ya, walaupun kita memang dalam Islam itu ketika udah menikah kita memang mendahulukan pihak suami, tapi di dalam Islam akan lebih baik lagi jika kita bisa dua-duanya gitu. Orang tua yang perempuan juga, orang tua yang laki-laki juga. Mungkin pernah ini nggak, pernah dengar nggak ada salah satu kisah
kisah salafus salih kalau nggak salah. Ya, mereka berdua itu setelah menikah tidak pernah tidak mengirimkan beras ke kedua pihak orang tuanya, baik orang tua laki-laki maupun orang tua suami gitu. Nah, keduanya itu juga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena keridhaan kedua orang tua mereka terhadap mereka. Dan ketika digali kuburnya, ini cerita ini nih, zaman dulu Hidayah ya, ada majalahnya. Lupa saya. Jadi ingat ada filmnya juga. Iya, jadi intinya gitu. Jadi sebenarnya memang seperti itu aturannya, tapi akan lebih baik lagi jika kita bisa seimbang gitu. Iya, Ya, Ustazah, intinya saya galaunya gitu, Ustazah. komunikasikan. Kalau misalnya saya udah bersuami gitu kan di Islam kita diajarin untuk apa ya, maksudnya lebih fokus ke orang tuanya suami gitu kan, ke keluarga suami itu utama gitu. Makanya saya, waduh, tapi kan yang ngerawat saya juga wajib juga dong, masa suami doang gitu kan. Iya, Jadi galaunya gitu kayak, udah deh, nggak usah dulu deh, nggak usah. Jadi kayak ada yang deket saya yang ngejauh gitu. Soalnya saya masih belum bisa move, maksudnya masih sayang banget sama ortu gitu. Ya, sebenarnya begitu aja, Tapi Mbak. setelah dengar tadi Ustazah ngomongin, oh berarti ya memang komunikasi yang baik antara pihak suami sama kita itu penting. Thank you banget. Iya, mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Kalau jadi jangan lupa undangannya. Masih fokus itu dulu, masih fokus ngejar cita-cita dulu, Ustazah. Doain Nanya, Cup ini ya, Cup nama saya jangan lupa Mbak Reni. Siap. Jangan lupa ya, kadonya yang banyak juga, undangan doang. Ya, syukron jazilan Ustazah. Saya di sini sebagai moderator nih tidak bisa banyak mengambil kesimpulan karena kesimpulan yang akan saya ambil jauh tidak akan bisa mewakili materi yang sudah Ustazah sampaikan gitu Ustazah ya. Hanya bekal mungkin ya main point yang bisa kita jadikan kunci dalam kehidupan kita. Yang pertama, membaca bismillah sebelum kita berbicara supaya hati kita bersih dan diakhiri dengan membaca istighfar. Kemudian yang kedua kita harus berada di lingkungan yang baik. External support itu akan mempengaruhi hati kita, akan mempengaruhi tazkiyatun nafas kita. Kemudian syakur, sabur, halim harus selalu ada yang ingin selalu menyucikan hati, hendaknya kita melalui langkah takhalli, tahalli, dan tajalli. Itu yang dapat saya sampaikan. Syukran jazilan Ustazah, jazakumullah khairan. Sebenarnya kami sedih tidak akan mengakhiri acara ini gitu ya, tapi waktunya sudah cukup, dirasa cukup, sudah 2 jam. Nanti kita akan tutup, teman-teman jangan leave, kita doa bersama dulu, doa kafaratul majelis, kemudian tutup dengan hamdalah. Pergi ke warung membeli ciki, belinya lebih dari 1. Cukup di sini pertemuan kita kali ini, sampai berjumpa di lain waktu. Burung kutilang ditaruh di kandang, terus berkicau sampai pagi. Terima kasih teman-teman sudah datang, semoga ilmunya bermanfaat bagi diri. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama MC dan moderator salah dan khilaf mohon dimaafkan. Syukran jazilan Ustazah. Jazakumullah khairan atas sharingnya teman-teman. Bermanfaat. Sampai berjumpa. Amin. Amin ya sudah. Teman-teman sampai berjumpa di kajian Ihya yang akan datang dengan tema yang insya Allah cukup menarik juga untuk dibahas ya. Sekian akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Oh, semua. Terima kasih terima kasih Ustazah. Sama-sama. semuanya. Makasih juga semuanya. Terima kasih Mbak Uswa. Barakallah. Barakallahu fiik. Terima kasih, Ustazah.